videonya untuk membahas two sample. Di two sample-nya kita ada eh, kurang lebih 5 rumus berbeda untuk ngitung buktiin hipotesisnya. Yang pertama itu kita ada same variance, artinya kita punya variansi dari dua sampelnya itu sama dan kita tahu si sigmanya. Sigmanya itu dari populasi. Nah, di situ kita bisa pakai Z karena kita tahu sigmanya. Nah, untuk yang kedua, kita ada asumsi variansinya sama di antara dua populasi, tapi sekarang kita kondisinya nggak tahu sigmanya itu kita pakainya yang mana. Yang ketiga, kita ada punya variansinya berbeda dan juga kita nggak tahu sigmanya itu berapa. Artinya dari dua populasi ini variansinya berbeda. Bisa jadi eh, kategori atau kelasnya itu memang berbeda. Jadi diasumsiinnya variansinya berbeda. Yang keempat ada pair observation, di mana kita ibaratnya seperti ngambil sampel yang sama untuk observasinya itu diulang berkali-kali. Itu bakal dijelasin lebih lanjut nantinya. Yang kelima, kita ada proportion untuk data-data kategorikal. Nah, kalau dari bagan ini ada prosedurnya. Yang pertama tuh dibagi menjadi dua dulu, kategorikal sama numerikal. Nah, tadi kalau data kategorikal kita bisa langsung hipotesisnya menggunakan proportion. Nah, untuk proportion ini pasti kita untuk sekarang pakai Z-test. Nah, selanjutnya kalau kita langsung masuk ke numerikal, ada yang namanya kita ngelihat dari tipe sampelnya. Apakah dia independen atau dependent, berdiri sendiri atau enggak. Nah, kita masuk yang ke no dulu. Jadi sampelnya dia nggak independen nih, dia bergantung. Kita masuk ke yang pair t-test atau yang tadi di nomor 4 yaitu pair observation. Artinya apa? Di dalam sampel yang nggak independen ini, pair t-test, itu biasanya kita eh, mengobservasi suatu data-data yang sampelnya berulang di sini. Kegedean. Jadi sampelnya berulang. Mungkin nggak perlu dulu ya. Jadi sampelnya berulang untuk setiap observasi yang kita perlakuannya beda. Misalkan kita mau meneliti tanaman atau tumbuhan yang sama gitu, misalkan tanaman bayam. Tapi kita perlakuannya berbeda. Untuk yang populasi pertama, kita perlakuannya diberi air garam, misalkan yang kedua diberi air dengan pupuk dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi biasanya ada dua karakteristik yang kita amati, tapi kita menggunakan sampel yang sama ibaratnya. Nah, kalau dia kita ngelihat lanjut lagi, kita ngelihat dari apakah sampelnya independen? Yes. Berarti kita ngelihat dari fokusnya. Nah, untuk yang F-test ini kita nggak pakai karena nggak dibahas juga karena kita nggak perlu ngelihat dari variability variance-nya. Kita langsung masuk ke central tendency-nya. Apakah variance-nya sama atau enggak? Nah, kalau variance-nya sama, kita bisa langsung menggunakan pooled variance t-test. Dari namanya sendiri, pooled variance, berarti kita misalkan dari dua populasi, kita bisa jadiin satu variansinya. Makanya kita sebut di pooled, dijadiin satu. Atau di sini yang nomor dua, same variance, tapi kita nggak tahu sigmanya berapa. Nah, kalau variance-nya beda gimana? Kita pakai yang namanya separate variance. Seperti namanya juga, ketika variance dari dua populasinya berbeda, kita pakai yang separate. Jadi kita pisah antara variansi populasi pertama dan juga variansi populasi kedua, itu kita pisah. Nah, lebih lanjutnya, ini formula untuk keseluruhannya semuanya yang nanti dibahas lebih lanjut aja. Ini lebih ke summary aja. Nah, ini untuk yang nomor satu. Nomor satu kita ada same variance dan kita tahu sigmanya ada berapa. Nah, kalau kita tahu variance-nya dan juga sigmanya, kita bisa langsung tarik keluar ini sigmanya di sini. Dan kita pakai rumus Z-nya. Untuk secara rumus kayak gini aja, sebenarnya sama kayak one sample, cuman sekarang ada ketambahan yang
X bar 2-nya dan juga mu 2-nya untuk sampel keduanya. Sebenarnya intinya tetap sama. Dan ini ketambahan juga yang N2-nya, jumlah populasi keduanya. Nah, dia tetap kita ngambilnya independent sampel ini di sini. Tapi asumsinya variansinya sama. Nah, yang kedua ada yang pooled variance t-test atau di mana kita punya variansinya itu sama. Makanya sama kayak eh, si Z tadi, kita punya variansinya itu kita bisa tarik keluar, jadiin satu. Makanya dia disebutnya di sini SP, P-nya itu maksudnya di pool. Kita jadiin satu antara variansi populasi pertama dan juga populasi kedua. Nah, apa bedanya dengan yang Z tadi? Kita sekarang kondisinya nggak tahu nih si sigmanya itu berapa. Makanya kita pakai si S di sini. Kalau sebelumnya kan tadi kita pakai sigma ini di sini. Sekarang kita nggak ada. Makanya oleh karena itu kita pakai T stat. Untuk secara keseluruhan masih sama, sampel meannya dikurangi dengan populasinya. Dengan N-nya ini jumlah size populasinya kan, size sampelnya. Nah, cara nyari pooled variance gimana? Ini ada cari rumus sendiri, muncul rumus lagi. N1 min 1 dikaliin dengan S1 kuadrat dan seterusnya itu. Nah, yang berikutnya ada separate variance. Kalau kita tadi asumsinya variansinya sama, sekarang kita punya kasus di mana dari dua populasi itu variansinya berbeda. Kalau dilihat secara matematis, makanya dia ada S1, ada S2 ini di sini. Karena kita perlu dua datanya itu, karena variansinya berbeda. Nggak bisa kita jadiin satu. Kalau tadi kita kan jadiin satu nih di sini, di pool, dengan rumus kayak gini. Nah, sekarang kita nggak bisa kita asumsiin dari dua populasi itu variansinya sama. Makanya kita S1 dengan S2-nya kita masukin di dalam sininya. Nah, rumus yang di atas ini kita buat untuk ngitung si T statistiknya dengan data masih sama kayak tadi, X1 bar, min X2 bar, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari degree of freedom-nya dari untuk menghitung table-nya, dari table-nya kita juga ada rumus lagi muncul. Karena asumsinya kita nggak bisa dari dua populasi muncul degree of freedom yang bisa muncul satu kayak gitu. Karena ini variansinya berbeda nih, ada S1, ada S2-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi lupa disebut juga, kalau untuk yang variansinya sama, karena kita anggapnya sama, degree of freedom-nya kita bisa jadiin seperti ini. N1 plus N2 min 2. Atau sama aja seperti degree of freedom pada biasanya. N1 min 1 ditambah dengan N2 min 1. Nah, disimpelinnya kan jadi kayak gini. N1 plus N2 min 2. Degree of freedom. Itu untuk nyari T di tabelnya. Nah, berikutnya kita ada pair observation. Pair observation ini di mana eh, kita ngeobservasi suatu kejadian tapi dengan perlakuan yang berbeda. Misalkan di soal-soal itu biasanya ada yang contoh template-nya yang before after. Terus kemudian ada yang setelah misalkan karyawannya setelah dilatih, sebelum dilatih dan lain sebagainya. Ibaratnya itu sampelnya tetap sama cuman dengan perlakuan yang berbeda. Nah, cara identifikasi soal dia pair observation atau enggak biasanya ngelihat dari kayak gini. Anggapnya kalau sampelnya diberi perlakuan yang sama, outputnya juga sama. Misalkan karyawan kita beri perlakuan belum dilatih dengan yang belum dilatih sama aja kan hitungannya. Kecuali kalau setelah dilatih, nah itu baru berbeda. Kita bisa baru bilang, makanya ini namanya observasi yang ke paired kan. Nah, karena kita biasanya ada dua kondisi, makanya kita pakai ada D, muncul D di sini sebagai difference-nya, perbedaannya antara kondisi sebelum dan sesudah, atau enggak kondisi perlakuan satu dengan kondisi perlakuan dua. Kita pengen mencari perbedaannya itu di mana, atau faktor apa yang jadi pembedanya. Nah, D bar ini rata-rata dari difference-nya. Jadi nanti kalau dalam soal kita bikin misalkan ada kolom X, Y, kita bikin satu kolom lagi nih untuk difference-nya, perbedaannya, selisihnya semua.
dikurangi dengan rata-rata D, rata-rata difference-nya, dibagi dengan standar deviasi per, maaf, bukan standar deviasi, tapi eh, variance ya, dibagi dengan N-nya. Nah, dengan degree of freedom N-1, seperti biasa. Nah, berikutnya ada untuk proporsi, di mana proporsi ini kita juga bisa cari untuk di pooled kan, ada P-nya ini. Biasanya untuk proporsi ini data-data kategorikal, misalkan 90 dari 150 anak, dan lain sebagainya. Itu biasanya kan data-data kategorik, kita pakainya proporsi seperti ini. Nah, ngitung P1, P2-nya kayak gimana? Seperti kayak biasa, tinggal jumlah kejadiannya dibagi dengan total kejadian yang ada kan. X dibagi M-nya. Nah, untuk nyari P barnya, ini kita tinggal jumlahin semuanya aja. X1 per N1 ditambah X2 per N2. Dimana si P itu merupakan data dari sampel ya. Kalau yang P di sini untuk yang populasi. Kalau dilihat secara matematis juga sama aja. Ini anggapannya seperti X bar, ini seperti mu gitu kan. Nah, masuk ke contoh soal, kita ganti ke Paint aja. Nah, nah, mulai identifikasi soalnya, kita di sini ada punya eh, sampel N1, maaf, sampel N1 sebesar 8. Berarti kita bisa tulis, kita ada data N1 dengan X barnya, X bar 1, rata-rata satunya kan, sampel mean, dan standar deviasi S1-nya juga 4. Nah, kemudian yang untuk sampel kedua, tulis datanya juga ada 15, X bar 2-nya 34, dan juga standar deviasinya 5. Nah, sekarang ditanyain what is the value of pooled variance t-stat. Nah, di soalnya itu dia minta pooled variance. Berarti kita pakai yang variance-nya kita pooled, dijadiin satu. Atau kalau ngelihat tadi, kita pakai rumusnya yang nomor 3 kalau nggak salah. Oh, nomor 2. Nah, pooled variance. Dimana si S-nya ini kita jadiin satu. Nah, ini aku masukin aja di sebelahnya biar gampang. Nah, ini. Oke. Nah, di mana kita punya hipotesis nolnya, sorry, di mana kita punya hipotesis nolnya rata-rata mu 1 sama dengan si mu 2-nya. Nah, langkah pertama yang kita perlu cari berarti set hipotesisnya ya. Ini H0 tadi udah ada. Dan juga si H1-nya. Berarti H1-nya mu 1 nggak sama dengan mu 2. Nah, setelah itu kita pasti pengen nyari T statistiknya ya. T stat. Nah, karena di soalnya cuman kita minta suruh ngitung T statistik, berarti sebenarnya nggak perlu kita buktiin apa-apa sih. Untuk yang nomor A ya. Kurangi mu 1, mu 2. Nah, ini kita bagi dengan kita punya pool variance-nya SP kuadrat 1/N1, 1/N2. Nah, karena kita di hipotesisnya ngelihatnya mu 1-nya sama dengan mu 2, ini, makanya
yang di kanan ini nanti hasilnya 0. Karena kan kita asumsinya mu1 sama dengan mu2. Nah, selanjutnya tinggal kita input datanya aja. Kita punya uh, X1 barnya tadi 42, X2 barnya 34, dikurangi dengan 0 ya. 0-nya itu si mu1 min mu2. Nah, tinggal sekarang kita nyari si SP kuadratnya ini. Kita nggak tahu SP-nya. Nah, si SP-nya kita nyari lagi. Tinggal kita masukin ke rumus. N1-nya 8 dikurangi 1. S1 kuadratnya 16. 15. N2-nya ya. Dengan S2 kuadrat 25 ya. Nah, ini sebenarnya tinggal di input-input aja. Dan tinggal dihitung. Nah, ini aku skip aja. Dapat hasilnya nanti 22. SP kuadratnya. Nah, balik ke rumusnya yang tadi. Berarti SP kuadratnya ada 22 kaliin dengan 1/8 tambah dengan 1/15. Nah, nanti kita dapat hasilnya. Kita input, hitung. Akar, nanti dapat hasil akar 4,216. Nah, dapat hasilnya 8/2,05 sekian, 53. Nah, dapat T statistiknya itu 3,8956. Ini T stat. Nah, kita udah dapat T statistiknya, berarti udah yang A kejawab dengan T statistik 3,8956. Oke. Nah, berapa banyak yang ke B? Nah, aku hapus dulu ya. Masuk ke yang B, untuk mengetahui critical value berapa degree of freedom yang digunakan, DF. Nah, kalau untuk pool variance kita degree of freedom-nya simple, jumlah populasi 1, kedua dikurangi dengan 2. Atau asalnya kan dari sini. Kalau nyari yang degree of freedom satunya kan gini kan. Sama aja sebenarnya. Berarti tinggal kita input 8 plus 15 min 2. Dapat degree of freedom ya. Ke C, sekarang kita pengen nyari dengan tingkat significance alfanya 0,01, kita pengen nyari buktiin hipotesis ini. H0 mu1 kurang dari sama dengan mu2, dan alternatifnya mu1-nya itu lebih besar dari mu2-nya. Nah, sekarang kita perlu nyari T kritikalnya, karena kita tadi udah ngehitung T statistik kan. Jadi sekarang kita nyari T kritikal, dimana dengan degree of freedom 21 tadi, dan juga alfanya 0,01. Karena ini one tail, jadi kita nggak perlu bagi dua ya. Nah, nanti kita ngelihat di tabel, kita dapetin 2,517. Atau kalau di sini kita ngelihat tabel dengan T 0,01 ya. 0,01, degree of freedom-nya 21. Nah, ini 2,5177. Nah, sekarang kita boleh pakai cara gambar kayak gini dengan kritikalnya min 2,5. Nah, karena kita pakainya lebih besar, berarti kita kasihnya T kritikalnya di sini ya. Maksudnya lebih besar itu kita ngelihat si H1-nya. Mu1 lebih besar dari mu2-nya.
Nah, misalkan gambarnya seperti ini. Nah, ini T kritikal. Nah, kita punya T statistik ada di 3,8. Si 3,8 kan berada di kanan dari T kritikal. Artinya ini berada di zona rejection. Nah, conclusionnya berarti kita perlu reject si H0. Kesimpulannya berarti kita pakai yang si H1-nya ya. Kesimpulannya berarti mu 1-nya lebih besar dari mu 2. Kalau nanti di soal ya tinggal kita deskripsiin aja sama hubungin sama soalnya. Karena ini cuman pure ngitung-ngitung berarti ya udah gitu aja. mu 1 greater dari mu 2. Nah, itu untuk nomor 10.2.